Diberkatilah setiap orang yang datang kepada Tuhan lewat pelayanan ini. Diberkatilah dari awal hingga akhir. Ya Roh Kudus, biarlah Engkau yang take over dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom Bapak Ibu yang baru bergabung, selamat bergabung. Sebentar ya, saya rubah dulu. Ya, shalom Bu Esther, terima kasih sudah bergabung. Shalom Ibu Rene, Ibu Linda, dan semuanya. Mari kita datang kepada Tuhan, kita naikkan pujian Natal ya. Mari kita menaikkan pujian Natal. Kita sorga bergema. Sorga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera mengundang dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta berlakukan kabar baik, lahir Kristus terajai. Kita sudah bergema, lahir Raja mulia. Di sorga disembah Kristus Raja yang bakal lahir dalam dunia, dan Maria bundanya dalam daging dikandang firman Allah yang kekal. Dalam anak yang kecil nyata Immanuel, kita sedang bergema, lahir Raja mulia. Damai yang besar, surya hidup yang benar, menyembuhkan dunia di naungan sayapnya, tak memandang dirinya, bahkan diterimanya, lahir untuk memberi hidup baru abadi. Kita sedang bergema, lahir Raja mulia. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Selamat ulang tahun Tuhan Yesus. Terima kasih kami kepadamu. Mari saat ini pujian selamat pagi Bapak.
Selamat pagi, Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Terima kasih Tuhan untuk hal-hal yang baru yang Kau sudah sediakan bagi kami. Terima kasih untuk kasih sayang-Mu bagi setiap kami. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Terima kasih Bapa di surga, Tuhan Yesus Roh Kudus, pagi hari ini kembali kami rindu untuk mendengarkan suara firman-Mu. Mari Roh Kudus, tolonglah setiap kami. Taruhlah perkataan-Mu itu di bibir mulut hamba-Mu ini, dan kiranya Roh Kudus datanglah, jamahlah, lawatlah setiap kekasih-kekasih-Mu yang ada di live streaming ini pagi hari ini, terangi dengan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa, amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada Ibu Roberta, ada Kakak Iwan, Kakak Jogan, Kakak PRJ, Ibu Mercy, Kakak Meliana, Tadia, Ibu Rine, Kakak Cakrawala Aywer, dan semuanya, Kakak Rina Feli, Ibu Susana yang setia, dan semuanya. Mari kita akan belajar kebenaran firman Tuhan mengenai hikmat. Lanjutan dari kemarin ya, upah orang yang berhikmat. Sebelumnya Bapak Ibu kembali boleh bantu saya untuk tap-tap layar, boleh bantu share juga ya, sambil saya cari musik yang enak.
ya saya percaya Bapak Ibu juga akan beribadah di gereja masing-masing. Ya shalom, ada Kakak Orlando, Ibu Susana, Ibu Sri Astuti Delicia, selamat bergabung ya. Kemarin kita sampai kepada upah orang berhikmat, yaitu kehidupan ya, bukan kehidupan yang sakit-sakitan, tetapi kehidupan yang penuh dengan vitalitas, kehidupan yang penuh dengan kekuatan, kesegaran ya, bahkan ada kuasa ilahi yang kemarin saya share ya. Kadang-kadang kalau saya itu kalau sedang diliputi oleh kuasa ilahi yang super duper gitu ya, sampai nggak bisa tidur ya, bukan karena apa, tetapi karena kuasa ilahi yang meliputi saya. Tapi apakah saya lemes? Apakah saya ngantuk? Apakah saya kurang tidur, sakit kepala? Enggak ya, karena kuasa ilahi itu yang take over, yang jasmani itu di take over dengan sesuatu ilahi. Ya saya berdoa bukan hanya saya tetapi Bapak Ibu juga sampai kepada level itu ya, karena level itu bukan hanya untuk hamba Tuhan, bukan hanya untuk siapa gitu ya, tetapi itu disediakan bagi kita semua jikalau kita mau ya kan, mau meresponinya dan mau menghidupinya. Ada harga yang harus kita bayar ya kan. Oke, kemarin kita sampai upah orang yang berhikmat apa aja? Upah orang yang berhikmat, kekayaan ya, memberi panjang umur, apalagi kemarin kebahagiaan, kesejahteraan, pokoknya semuanya deh yang dicari orang-orang dunia itu sebetulnya ya ditawarkan dengan gratis lewat firman Tuhan ya kan. Sebetulnya cuman hanya banyak sekali kita yang tidak paham ya. Kita seringkali maunya mencari kesenangan sendiri, tidak mau diatur, tidak mau dipimpin oleh Tuhan. Makanya masih banyak umat Tuhan yang tidak mengalami janji-janji Tuhan. Iya, memberi kehidupan terakhir kemarin ya, memberi keamanan ya kan. Nah, kehidupan. Oke. Saya mau membacakan bagi Bapak Ibu ya lanjutan sedikit tentang kehidupan. Saya tahu kehidupan saya sudah banyak berbicara kemarin ya. Amsal 4 ayat 20 ya, hanya untuk menekankan bahwa bukan hanya saja kehidupan, tetapi kehidupan yang sehat, bukan kehidupan yang sakit-sakitan. Amsal 4 ayat 20 berkata seperti ini, "Hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku, janganlah semuanya itu menjauh dari matamu, simpanlah itu di lubuk hatimu, karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya, dan perhatikan apa? Kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka." Ya Bapak Ibu, ya saya tidak menghakimi, tetapi seringkali ya kalau ada orang yang datang kepada saya minta didoakan yang tubuhnya sakit-sakitan semua, misalnya seluruh tubuhnya sakit-sakitan, kan ada kan orang yang seperti itu. Pasti nih saya bisa jamin orang itu jiwanya bermasalah. Saya bisa jamin jiwanya bermasalah. Jiwanya itu ya entah dia menyimpan kebencian kek, entah dia menyimpan sakit hati, entah dia jiwanya belum dipulihkan ya, itu hampir sudah pasti ya. Dan ya biasanya Bapak Ibu perhatikan ya, kecuali kalau orang tersebut mewarisi kutuk sakit penyakit keturunan gitu ya, itu beda lagi. Tetapi biasanya orang yang sakit-sakitan seluruh badan ya pasti menyimpan ya jiwa yang sakit, yang belum disembuhkan, yang belum dipulihkan. Ya kecuali dalam kasus-kasus tertentu kayak mama saya dulu gitu ya, mama saya dulu itu ya memang saya pernah sharekan
kungkung saya alias kakek saya itu punya ilmunya itu dari si jahat. Jadi dia bisa menyembuhkan orang sakit. Nah, konsekuensinya apa? Konsekuensinya istrinya jadi tumbal ya. Berarti nenek saya jadi tumbal. Anak-anaknya semua gak ada yang jadi satupun. Dan mama saya, anak bungsunya itu sakit-sakitan seumur hidup. Itu beda lagi, itu namanya tumbal ya, untuk tumbal. Tetapi selain dari itu biasanya ada hal-hal yang belum dibereskan, karena kalau kita menyelaraskan hati kita, pikiran kita, perkataan dan perbuatan kita dengan firman Tuhan, maka segala sesuatu yang gelap itu harus pergi dari hidup kita, termasuk sakit penyakit. Harus tunduk kepada firman Tuhan, karena firman Tuhan itu berkuasa. Firman Tuhan itu sesuatu yang rohani yang menciptakan alam yang jasmani. Masih ingat saya cerita bahwa yang jasmani yang kelihatan ini diciptakan oleh yang rohani. Dimensi keempat itu ya sesuatu yang rohani. Kita itu hidup di 3 dimensi, tetapi ada satu dimensi namanya dimensi rohani yang menciptakan segala sesuatu yang kelihatan. Nah, firman Allah ini berada pada dimensi rohani yang menciptakan yang tidak ada menjadi ada. Nah, termasuk kesehatanmu ya, ketika kita sungguh-sungguh mau menundukkan emosi kita, misalnya pikiran kita, tunduk pada firman, maka kita akan memiliki tubuh yang sehat. Oke, saya bacakan berikutnya ya. Kita beralih ke berikutnya. Apa sih upah orang yang berhikmat? Seperti yang saya janjikan kemarin, hikmat itu yang akan mempromosikan Anda dan saya, ya kan? Masih ingat janji firman Tuhan di kitab Ulangan? Engkau akan naik dan bukan turun. Engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor. Masih ingat? Ya, memang Tuhan Yesus sudah membayar setiap harga daripada berkat kita yang tertulis di Ulangan 28. Tetapi yang banyak sekali umat Tuhan yang gak paham, kita harus menghidupi jalan-jalannya. Kita gak bisa menghidupi jalan-jalan kita sendiri, senang-senang kita sendiri, tetapi kita ngeklaim janji Tuhan. Ya, sering kan kita mengklaim, bahkan ketika saya doa berkat, engkau akan naik dan bukan turun, engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor. Tetapi kalau kita nggak ngerti jalannya, bagaimana caranya supaya kita sampai ke sana, ya kita nggak akan sampai ke sana. Karena Tuhan Yesus itu adalah firman yang menjelma menjadi manusia. Jangan lupa ya, Tuhan Yesus itu sudah menyerahkan semuanya bagi kita, sudah menjelma menjadi manusia dan menyerahkan dirinya untuk mati di kayu salib, bukan? Tetapi dia juga sudah memberikan kepada kita apa? Firman-Nya, jalan-jalannya untuk sampai ke sana, sampai kepada janji-janji yang dia sudah berikan kepada kita. Makanya Mazmur 16 ayat 11 yang saya selalu bagikan kepada Bapak Ibu, ingat ya Bapak Ibu, firman Tuhan ini, engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Jalannya, kalau Anda dan saya hanya taunya ngeklaim tetapi nggak ngerti jalan-jalannya, engkau tidak akan sampai kepada kehidupan yang Tuhan sudah rancangkan bagi kita semua. Bahkan dikatakan ada sukacita berlimpah-limpah berlimpah-limpah di hadapanmu ya, dan di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Marilah saat ini ya Bapak Ibu, kita mau belajar jalan-jalannya, karena ketika engkau dan saya mau menghidupi jalan-jalannya, kita akan dibawa seperti janji Tuhan. Kita akan dibawa naik dan bukan turun. Kita akan menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Amsal 4 ayat 7 berkata seperti ini, permulaan hikmat ialah apa? Perolehlah hikmat, dan dengan segala yang kau peroleh, perolehlah pengertian. Ya, kembali lagi ya, saya mau menerjemahkan dengan bahasa sehari-hari supaya Bapak Ibu paham.
Karena seseorang itu tidak akan bisa mendapatkan manfaatnya jikalau seseorang itu tidak mengerti, bukan? Seseorang hanya bisa mendapatkan manfaat sejauh di mana orang tersebut mengerti. Oke, Amsal 4 ayat 7 dalam bahasa sehari-harinya berkata, saya terjemahkan seperti ini. Permulaan hikmat ialah perolehlah hikmat. Perolehlah firman, perolehlah ketaatan akan firman Tuhan, perolehlah takut akan Tuhan, itu adalah hikmat ya. Dan dengan segala yang kau perolehlah pengertian. Maksudnya apa? Berusahalah untuk mengenal Allah, berusahalah untuk mengenal jalan-jalannya. Nah, itu bahasa terjemahan saya ya, bahasa sehari-hari ya. Saya ini menerjemahkan bukan dari pengertian saya sendiri, tetapi dari hikmat Allah, dari firman Allah, karena firman itu menerjemahkan firman ya. Jadi bukan dari apa menurut saya gitu ya, apa yang menjadi menurut saya itu menjadi tidak benar ya, karena setiap orang punya pendapat masing-masing ya kan. Tetapi yang saya terjemahkan itu diterjemahkan dari firman sendiri. Firman menerjemahkan firman. Ayat ke-8 berkata seperti ini, junjunglah dia. Junjunglah apa? Firman Tuhan. Junjunglah siapa? Tuhan Yesus. Junjunglah kebenaran-kebenarannya di dalam hidupmu dan hidupku. Itu maksudnya. Maka engkau akan ditinggikannya. Maksudnya apa? Ketika kita menjunjung firman Tuhan, ketika kita selalu memilih untuk taat kepada firman Tuhan, apapun resiko dan konsekuensinya. Nah, maksudnya seperti itu firman Tuhan itu ya. Maka engkau akan ditinggikannya. Ketika engkau selalu memilih untuk memikul salibmu, menyalibkan keinginan dagingmu, dan mentaati firman Tuhan. Maksudnya itu seperti itu ya. Memang cuma 2 ayat tetapi panjang penjelasannya. Maka engkau akan ditinggikannya. Engkau akan, perhatikan, dijadikan terhormat apabila engkau memeluknya. Nah, Bapak Ibu ya, jangan halu, jangan selalu berkata, Tuhan peluklah aku, padahal kata firman Tuhan, aku selalu ada di sini, tetapi engkau yang menolaknya, engkau yang tidak mau memeluk aku, engkau yang meninggalkan aku. Oleh sebab itu firman Tuhan berkata, barang siapa meninggalkan aku juga akan meninggalkan dia. Ya kan? Ya kan, ada firman Tuhan yang berkata seperti itu kan? Barang siapa meninggalkan aku juga akan meninggalkan dia. Barang siapa mengasihi aku, ada kan yang berkata seperti itu? Oke, saya bacakan Yohanes 14:21. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku. Dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Ya, jangan halu, jangan hanya ketika kita, mohon maaf ya, saya tidak menghakimi. Jangan ketika kita meninggalkan Tuhan, kita pergi, kita suka-suka pakai cara kita sendiri. Misalnya mencari nafkah pakai cara-cara kita sendiri. Kita mau memuaskan keinginan daging kita, dan setelah kita menerima upah, menuai hasil daripada upahnya, yakni kebinasaan, kesusahan, penderitaan, baru kita bertanya, di manakah engkau Tuhan? Peluklah aku Tuhan. Nah, kalau saya jadi firman Tuhan, saya akan berkata seperti itu ya. Untunglah saya bukan Tuhan, tetapi Tuhan selalu berbelas kasihan ketika engkau teriak kepadanya, ya dimanapun kau berada. Mungkin kau sudah jauh dari Tuhan, tetapi Tuhan adalah Tuhan yang selalu penuh dengan belas kasihan ketika kau datang kepadanya. Dia itu seperti Bapa yang berlari-lari mendapatkan anaknya yang hilang dan memeluk engkau. Puji Tuhan ya, Bapa kita di surga itu sangat baik. Untunglah saya nggak jadi
nggak jadi Tuhan. Kalau saya yang jadi Tuhan, saya akan bicara seperti apa? Engkau yang menolak aku, engkau yang tidak mau memeluk aku. Iya kan? Oke, kita lanjut ya. Kita mau belajar dari firman Tuhan kembali ya. Bagaimana, kenapa Salomo ditinggikan oleh Tuhan. Ya kan, kita mau melihat contohnya ya kan. Tadi saya sudah berbicara bahwa hikmat itu yang akan mempromosikan engkau. Ya, ketika engkau mau menjunjung tinggi dia, ketika engkau mau taat kepada firman Tuhanlah yang akan mempromosikan engkau. Nah, banyak sekali umat Tuhan yang berdoa, Tuhan minta dipromosikan oleh Tuhan. Tuhan minta misalnya di kantor, mohon maaf ya sebentar. Ya, minta promosi. Ya, hal yang wajar. Tetapi firman Tuhan hari ini mengajarkan caranya. Bagaimana Tuhan sendiri yang mempromosikan engkau ya. Karena kalau Tuhan yang mempromosikan engkau, ya gak ada yang bisa menghalangi. Di kantor kan sering kan sikut-sikutan, ya politik sana, politik sini ya. Ya untungnya dulu saya kerja itu ya gak lama ya, kerja sama orang itu gak lama. Usaha sendiri, jadi nggak politikan ya, tetapi yang di bawah saya ya main politik ya kan, namanya di kantor. Nah, sikut sana sikut sini, cari muka sana cari muka sini ya, supaya dipromosiin sama bosnya. Betul, saya nggak tahu, tapi saya percaya Bapak Ibu yang kerja di kantor paham apa yang saya maksudkan ini ya. Tetapi Bapak Ibu, kalau engkau dipromosi oleh Tuhan, nggak ada satupun itu yang bisa menghalanginya. Seandainya bosmu pun tidak mempromosikan engkau, Tuhan punya banyak cara untuk mempromosikan engkau. Nah, saat ini ambil keputusan, jangan cari muka sana sini, cari apa yang berkenan kepada Tuhan. Iya kan? Kita melihat bagaimana Salomo meminta apa sih Salomo? Saya sudah sering kali membahas ya. Salomo itu hanya meminta, oke, saya bacakan ya. 1 Raja-Raja 3 ayat 12 ya. Oke, ayat 11, mulai dari ayat 11 ya. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian, dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum. Apa yang diminta oleh Salomo? Pengertian untuk memutuskan hukum. Sebetulnya dengan kata lain saya bisa berkata, Salomo itu meminta pengertian akan hukum-hukumnya Tuhan, akan jalan-jalannya Tuhan. Jadi sebetulnya yang Salomo cari itu apa? Kekayaan kah, berkat Tuhan kah, ya hikmat supaya dia diberkati kah? Enggak ya, enggak ada motivasi itu di Salomo, hikmat supaya dia diberkati Tuhan. Enggak, dia itu meminta pengertian untuk mengerti jalan-jalannya Tuhan. Dengan bahasa lainnya ya, saya terjemahkan, pengertian akan, pengenalan akan Tuhan. Iya kan? Maka ayat ke-12 dikatakan, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaan itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau. Dan juga apa yang tidak kau minta aku berikan kepadamu, baik kekayaan maupun apa? Kemuliaan. Ya, firman Tuhan itu bukan hanya mempromosikan engkau, tetapi memberikan engkau apa? Kemuliaan. Apa sih maksudnya kemuliaan? Kemuliaan itu maksudnya engkau ditinggikan, engkau diagungkan di mata
orang-orang sebangsamu, di mata orang-orang sekelilingmu. Perhatikan firman Tuhan, sehingga sepanjang umurmu takkan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Ya, firman Tuhan ini bukan hanya saja mempromosikan kita, tetapi juga memuliakan kita. Amsal 4 ayat 9 berkata seperti ini. Iya itu apa? Iya itu ketika kita menghidupi jalan-jalan Tuhan, ketika kita mentaati firman Tuhan, maka ia akan mengenakan karangan bunga yang indah di kepala kita. Mahkota, bahkan diberikan mahkota yang indah akan dikaruniakan kepadamu. Kepada siapa? Anda dan saya. Firman Tuhan ini konsisten, bukan dengan Kolose 3. Bapak Ibu masih ingat? Ya, dikatakan engkau sudah mati, engkau dan saya itu seharusnya sudah mati. Hidup kita tersembunyi di dalam Kristus. Ini adalah suatu posisi. Ya Bapak Ibu, kalau engkau sungguh-sungguh mau menyalibkan keinginan daging kita, sehingga kita mati bersama-sama dengan Kristus, disalibkan bersama-sama dengan Kristus. Disalibkan itu mati bukan mati jasmani ya, tetapi mati keinginan daging kita. Kita sudah mematikan semua keinginan daging kita dengan pertolongan Roh Kudus tentu saja ya, karena kita sendiri tidak bisa menyalibkan semua keinginan daging kita, tetapi kita harus selalu meminta pertolongan Roh Kudus. Nah, jikalau hidup kita sudah tersembunyi di dalam Kristus, oke, mari kita buka deh ayatnya sama-sama ya, supaya paham betul-betul ya. Ini adalah satu posisi kemuliaan. Jadi Bapak Ibu, kita lihat perjanjian lama, kita lihat perjanjian baru, dan saya harap Bapak Ibu mengerti koneksinya ya. Ini yang diperkatakan pada firman Tuhan yang tadi saya ambil itu semua dari perjanjian lama, tetapi korelasinya dengan perjanjian baru itu, yakni apabila kita mau hidup di dalam firman itu sendiri, kita menjadi satu dengan firman Tuhan. Maksudnya jadi satu itu seperti apa? Kita mau menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Ya, oke, saya bacakan ya. Kolose 3 ayat ke-3 ya. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Ini konsep firman Tuhan ya. Already but not yet. Already itu sudah terjadi secara alam roh. Sudah terjadi secara alam roh, itu sudah terjadi, tetapi not yet itu belum terjadi secara jasmani. Kenapa? Karena masih ada perjuangan, masih ada peperangan rohani yang Anda dan saya harus kerjakan bersama dengan Roh Kudus. Kita mau menyalibkan semua keinginan daging kita. Keinginan daging itu apa? Kemarahan, kebencian, iri hati, penyembahan berhala, ya itu termasuk teman-temannya ya. Nah, ketika ini terjadi ya, hidup kita tersembunyi di dalam Allah. Jadi yang kelihatan bukan lagi kita tetapi Allah. Maka ayat keempat berkata seperti ini, apabila Kristus, jadi yang kelihatan, yang nampak bukan lagi cara ya, bukan lagi cara misalnya yang suka marah, misal bukan lagi cara yang suka misalnya yang pelit misalnya, bukan, tetapi yang nampak Kristus dengan kasihnya, yang murah hati, yang penuh dengan kasih, yang penuh dengan kesabaran, yang penuh dengan kelemah lembutan. Nah, apabila Kristus itu yang nampak bukan lagi cara ya, maka kamu pun itu siapa? Ciara pun, Bapak Ibu pun ya akan menyatakan diri bersama dengan Dia, bersama dengan Kristus di dalam kemuliaan ya. Jadi kemuliaan Allah itu akan nyata dalam hidup kita ketika kita sungguh-sungguh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Nah, ini nyambung juga dengan Yesaya 60
yang saya suka share kepada Bapak Ibu. Masih ingat janji tentang kemuliaan Allah telah menjadi nyata atas engkau. Syaratnya apa? Nah sekarang nyambungkan, Bapak Ibu bisa melihat benang merahnya. Syaratnya apa? Syaratnya ketika kita mau menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Jadi kita ini ya nggak bisa halu. Halu itu apa? Mengklaim janji Allah. Janji Allah. Kemuliaan Tuhan sudah nyata atas saya ya, bahkan kelimpahan dari seberang lautan ditransfer masuk ya, boleh ya secara alam roh seperti yang saya suka share. Kita klaim ya, tetapi kita juga harus mau menyelaraskan perbuatan kita. Apakah kita sudah menghidupi firman ya kan? Karena untuk setiap janji-janji firman Tuhan itu ada kondisinya Bapak Ibu. Memang ada dimensi iman ya. Dimensi iman itu bisa menerobos semua hal-hal yang istilahnya kita tidak sampai ke sana, tetapi karena iman kita bisa memperoleh hal-hal tersebut. Iya, saya sering juga kan dulu membagikan dimensi iman ini, tetapi saya ingin membagikan kepada Bapak Ibu keseluruhan firman Tuhan, belajar dari semua dimensi, bukan hanya saja dimensi iman. Memang iman itu bisa menerobos yang saya kan pernah share kan, dulu itu saya itu ya nggak suci-suci amat, saya juga banyak gagalnya, gak rohani-rohani amat, bahkan saya itu belum diurapi Tuhan. Tetapi puji Tuhannya ketika saya memperkatakan ya, gunung beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, dan itu terjadi ya kan. Ya maksud saya bukan gunung, tetapi gunung masalah saya, dan itu terjadi berkali-kali ya kan kesaksian saya. Memang ada dimensi iman ya yang bisa menerobos itu, tetapi saya juga mau membagikan kepada Bapak Ibu dimensi hikmat. Karena kalau dimensi hikmat itu, masih ingat kemarin-kemarin saya share, itu Tuhan akan menganugerahkan kepada kita keamanan. Keamanan itu apa sih? Ya nggak perlu susah-susah kayak saya dulu. Misalnya peperangan rohani pakai iman ya. Memperkatakan gunung itu beranjak, karena itu butuh waktu ya kan. Gunung itu nggak beranjak sekali ya kan. Saya memperkatakannya berkali-kali, bahkan bertahun-tahun, sampai gunung masalah saya beranjak. Ya apakah Bapak Ibu mau begitu terus? Ya selalu dirundung oleh masalah, karena upah dosa itu adalah maut. Upah dosa itu selalu ada upahnya Bapak Ibu. Demikian pula kalau kita hidup di dalam kebenaran, selalu ada upahnya. Ketika kita menghidupi firman Allah, maka kita akan mendapatkan keamanan. Otomatis firman Tuhan itu akan menjadi seperti perisai. Ya, bahkan dikatakan di Mazmur 5, Tuhan akan memberikan kita karunia, ya kan? Kasih karunia-Nya diberikan kepada kita seperti perisai. Kepada siapa? Apakah kepada semua orang yang ngaku umat Allah? Apakah kepada semua orang yang ngaku-ngaku mereka percaya kepada Tuhan? Bukan, Bapak Ibu. Baca firman Tuhan secara detail. Jadi jangan mengklaim sesuatu yang kita enggak di area situ. Dikatakan kepada siapa? Kepada orang benar. Orang benar itu orang yang menghidupi firman Allah. Ya, bukan hanya saja mengklaim, mengaku, tetapi yang mau menghidupi firman Allah. Walaupun memang ya nggak sempurna, nggak ada seorang pun yang sempurna. Tetapi ketika kita tahu kita jatuh, kita mau cepat-cepat datang kepada Tuhan, minta ampun ya, dan kita mau kembali lagi kepada jalan-jalan kebenarannya. Kita melihat contoh bagaimana firman ini ya, hikmat ini mempromosikan orang. Tadi kita sudah belajar ya, bagaimana Salomo
dipromosikan oleh firman itu sendiri ya, karena dia meminta untuk pengertian akan hukum-hukum Allah. Nah, kita melihat satu sosok pribadi yang sangat kita kenal ya kan di Alkitab, siapa yang dipromosikan oleh Tuhan, yakni siapa? Daud, ya kan? Daud itu bukan siapa-siapa. Daud itu bahkan dikesampingkan oleh keluarganya sendiri. Gak diingat sama bapak emaknya ketika ada seorang nabi yang luar biasa datang mencari anaknya yang untuk diurapi, ya kan? Tetapi bahkan orang tuanya tidak memperhitungkan Daud. Daud itu siapa sih? Apakah dia menggembalakan ribuan ekor kambing domba? Enggak, kita tahu dia itu hanya menggembalakan 2-3 ekor kambing. Itu kita dengar dari saudaranya ya kan, saudaranya yang ngomong sendiri sama Daud. Hanya 2-3 ekor kambing. Siapa sih Daud? Daud itu bukan siapa-siapa, ya kan? Tetapi kita mau melihat di Samuel ya, kitab Samuel 7 ayat 8 berkata seperti ini ya. Ketika dia punya ya coba saya bacakan dulu ya, Samuel 7 ayat 8. Oleh sebab itu beginilah kau katakan kepada hambaku Daud ya, beginilah firman Tuhan semesta alam, akulah yang mengambil engkau dari padang ketika menggiring kambing domba untuk, perhatikan apa? Untuk menjadi raja atas umatku Israel. Bahkan gak berhenti sampai di situ. Firman Tuhan berkata seperti ini, aku telah menyertai engkau di segala tempat yang kau jalani, dan apa? Telah melenyapkan segala musuhmu dari depanmu. Aku membuat besar namamu seperti nama orang-orang besar yang ada di bumi. Perhatikan bagaimana Tuhan mempromosikan Daud dari yang bukan siapa-siapa. Yang mungkin Anda dan saya saat ini bukan siapa-siapa, tetapi pilihlah siapa yang engkau cintai. Pilihlah siapa yang kau junjung ya. Pilihlah pilihan-pilihan yang tepat dalam setiap aspek kehidupanmu, dalam setiap pilihan yang ditawarkan kepadamu hari ini. Pilihlah untuk menyalibkan keinginan dagingmu dan mengikuti firman Tuhan. Jadikan firman Tuhan itu raja yang memerintah hatimu, yang memerintah pikiranmu, yang memerintah emosimu, yang memerintah perbuatanmu. Maka seperti Tuhan mempromosikan Daud, Tuhan juga bisa mempromosikan Anda dan saya. Ya, Daud, kenapa Tuhan berkata seperti ini kepada Daud? Karena Daud itu sedang merindukan untuk membangun rumah untuk Allahnya. Kita bisa belajar di sini. Seseorang itu tidak akan punya kerinduan untuk membangun rumah bagi Allahnya kalau dia tidak punya cinta kepada Allahnya, bukan? Dan ini sebetulnya simbolik berbicara tentang Anda dan saya, tentang bagaimana kita membangun penyembahan kita kepada Allah, tentang bagaimana kita mau menjadikan hidup kita bait Allah. Ya kan? Hari gini kan gak ada bait Allah dalam bentuk fisik kan? Sebetulnya Anda dan saya adalah bait-bait Allah. Apakah Anda dan saya juga mau seperti Daud? Ya, waktu itu Daud membangun bait Allah itu gak pakai cuman ngomong doang atau nyanyi muji Tuhan doang yang gratis Bapak Ibu. Sekarang kita pakai gratisan ya kan? Hanya memuji Tuhan, menyembah Tuhan gratisan hanya dengan puji-pujian kita yang gratis. Tetapi zaman dulu Daud itu membangun bait Allah itu dengan kekayaannya. Bahkan Daud berkata itu dari harta perbendaharaan kekayaannya sendiri dia sisihkan untuk membangun bait Allah. Kita melihat orang-orang yang bijaksana bagaimana seperti Daud, ya kan? Dia tidak menyayangkan kekayaannya, tetapi dia mau mengorbankannya untuk
Tuhan yang dia kasihi, ya kan? Bagaimana orang Majus yang bijaksana, dia mempersembahkan dari harta benda, perbendaharaan kekayaannya. Itulah orang-orang yang bijaksana, yang mencari Tuhan lebih daripada, yang mengasihi Tuhan tepatnya ya, lebih daripada kekayaannya sendiri. Ya, firman Tuhan ini ya kiranya menolong setiap kita ya, memeriksa hati kita, di mana kasih kita berada. Ya, no wonder alias nggak heran kenapa Tuhan mengangkat dia. Mungkin saat ini ya tidak ada seorang pun yang kenal engkau. Sama halnya seperti Daud. Daud itu bergaul sama siapa sih di padang gurun? Dia hanya bergaul dengan kambing dombanya dan dengan Tuhannya kan. Bergaul dengan siapa? Nggak ada yang kenal dengan Daud. Ya kan? Mungkin Anda ada di situasi seperti ini. Anda tidak punya banyak teman. Anda tidak punya banyak koneksi. Nggak punya kenalan orang-orang besar ya yang bisa mengangkat engkau. Tetapi satu hal, jikalau engkau tahu bagaimana menghidupi firman Tuhan, mencintai firman, bukan hanya di mulut tetapi dalam tingkah lakumu, dalam perbuatanmu, kau akan melihat bagaimana tangan Tuhan yang akan menarik engkau dimanapun posisi Anda sekarang berada. Tuhan bisa menarik engkau dan membawa engkau terbang tinggi, jauh melebihi daripada apa yang dapat kau bayangkan dan pikirkan. Ya, kesaksian saya pribadi ya kita kan sudah dengar bagaimana Daud ya, sebetulnya banyak lagi yang belum saya ceritakan ya, tetapi karena waktu mungkin saya tutupi dengan kesaksian saya pribadi ya. Waktu saya awal itu ya lulus kuliah ya, saya kan asal dari Bandung, tetapi karena nikah jadi saya nikah dengan orang Jakarta, jadi saya ke Jakarta ya. Di Jakarta saya nggak kenal siapa-siapa karena dulu kan saya sekolahnya bukan di Jakarta juga, jadi di Jakarta itu saya nggak kenal siapa-siapa, nggak punya siapa-siapa juga, nggak punya saudara, cuman suami doang dan saudara-saudara suami yang tanda kutip saya ini dikesampingkan gitu ya, karena saya ini bukan dari keluarga orang kaya. Saya ini dari keluarga yang pas-pasan, tetapi ya puji Tuhan, walaupun pas-pasan, orang tua saya bisa mengirim saya sekolah di luar negeri, ya puji Tuhan, itu semuanya berkat Tuhan. Nah, jadi masuklah saya ke suatu keluarga yang kaya, tetapi serba pas-pasan. Kalau saya pribadi pas-pasan. Nah, akhirnya ya saya tidak kenal siapa-siapa, tetapi saya punya satu itu apa? Iman kepada Tuhan Yesus ya. Saya berdoa, saya ingat modal saya cuma doa. Nah, satu waktu karena saya nggak kenal siapa-siapa, nah luar biasa kan Tuhan itu ya. Tuhan itu luar biasa. Tuhan itu bisa kirimkan orang ya, tiba-tiba datang ke kantor di mana saya bekerja ya, kemudian ngajak saya bisnis. Saya ini siapa sih? Saya ini baru lulus kuliah gitu ya, nggak ada apa-apa, nggak ada siapa-siapa, tetapi Tuhan bisa kirim orang datang langsung suka sama saya, tiba-tiba suka sama saya dan ngajak saya bisnis. Langsung saya dibawa menjadi direktur, dan sejak saat itu saya dari PT ke PT, dari perusahaan ke perusahaan ya, dari yang karyawannya yang saya pernah cerita itu ya. Nah, Bapak Ibu, apakah itu kebetulan? Saya percaya tidak ada yang kebetulan di dunia ini ya. Tidak ada yang kebetulan. Ketika engkau dan saya mau menyelaraskan, sekali lagi ya, bukan hanya saja di mulut, karena firman Tuhan itu berbicara tentang jalan-jalannya. Bagaimana kita mau
menghidupi jalan-jalannya. Bagaimana kita mau mencintai Dia, mencintai Tuhan, ya, dan menjadikan Dia sebagai Raja dalam hidup kita, menjadikan Dia sebagai yang terutama, menjadikan Dia sebagai kekasih kita, sama seperti bagaimana Daud mencintai Tuhan, kan? Percayalah, Tuhan yang sama juga pasti terlebih sanggup untuk mengangkat engkau, untuk mempromosikan engkau, bahkan untuk memuliakan engkau. Oke, mari kita berdoa. Roh Kudus, terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih Engkau yang sudah berkata-kata, Engkau yang sudah menerangi mata hati setiap kami yang ada di live streaming ini, sehingga kami boleh mengerti akan jalan-jalan-Mu, bahwa bukan hanya saja kami mau menjadi anak-anak-Mu yang agamawi, tetapi kami mau saat ini, pagi hari ini, menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Sehingga firman yang sama yang sudah mempromosikan Daud, yang sudah mempromosikan Samuel, firman yang sama juga yang akan mempromosikan setiap kami yang ada di live streaming ini. Ketika kami mau mentaati firman-Mu, ketika kami mau menghidupi firman-Mu, ketika kami mau menyalibkan semua keinginan daging kami dan tunduk taat kepada firman-Mu, menjadikan firman-Mu itu raja, memerintah dalam kehidupan kami, dalam setiap aspek kehidupan kami, maka kami percaya kami akan menikmati juga janji-janji firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Saya akan berdoa, doa berkat. Darah Yesus yang sudah mengampuni, menyucikan, menguduskan tubuh jiwa rohmu. Darah Yesus yang sudah membukakan tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat-Nya hingga berkelimpahan atas hidupmu, atas rumah tanggamu, atas keluargamu, atas pekerjaanmu, atas usahamu, atas toko-tokomu, semuanya diberkati Tuhan berlimpah-limpah, sehingga engkau menjadi berkat dimanapun engkau ditempatkan. Dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Bapa di surga untuk berkat-Mu yang Kau sudah curahkan. Saya merasakan berkat-berkat Tuhan sudah dicurahkan kepada Bapak Ibu ya. Bapak Ibu, terima dengan iman. Mungkin kau belum bisa melihat ya, penglihatan misalnya ada malaikat Tuhan yang memberi berkat dan lain sebagainya, tetapi terima dengan iman ya. Oke, saya berdoa bagi Bapak Ibu yang sedang sakit. Darah Yesus yang sama yang sudah menghancurkan, mematahkan setiap belenggu kutuk sakit penyakitmu, kutuk kelemahan tubuhmu, kutuk dosamu sudah hancur, sudah patah atas hidupmu dalam nama Tuhan Yesus. Setiap roh sakit, penyakit, roh kelemahan tubuh, aku usir keluar semua dalam nama Tuhan Yesus. Ya, jadilah engkau bebas sekarang, bebas, kesembuhan mengalir, membebaskan, menyembuhkan engkau. Ya, darah Yesus sudah mengampuni engkau, sudah membebaskan engkau. Sekarang terima dengan iman. Ada kuasa Tuhan yang dahsyat sekarang yang sedang mengalir menjamah Bapak Ibu ya. Terima dengan iman. Katakan, terima kasih Tuhan Yesus, saya sudah bebas. Terima kasih Tuhan Yesus, saya sudah sembuh. Dengan cara seperti itu engkau menerima kesembuhanmu ya. Dengan ucapan syukurmu itu engkau menerima kesembuhanmu. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa di surga, engkau sudah menjamah kekasih-kekasihmu yang sakit saat ini. Yang sakit stroke, kuasa Tuhan sekarang mengalir. Ya, gerakan tubuhmu yang tadinya sebelumnya nggak bisa digerakkan, sekarang mulai gerakan ya, bagian-bagian tubuhmu yang tadinya nggak bisa digerakkan. Ada kuasa Tuhan sekarang yang mengalir menjamah tubuhmu. Sekarang mulai gerakan dengan iman ya. Mulai berdiri, mulai melangkah. Tangan yang gak bisa digerakkan, mulai digerakkan.
Ya, terima kasih Roh Kudus, terima kasih untuk jamahanmu atas kekasih-kekasih Tuhan di sini. Yang sakit tumor, yang sakit kanker, saat ini saya kutuki semua sel-sel kanker, sel-sel tumor, saya kutuki sampai ke akar-akarnya mati. Dalam nama Tuhan Yesus, mati sampai ke akar-akarnya. Sekarang negatif kanker, negatif tumor, dalam nama Tuhan Yesus saya cabut keluar semuanya. Tanaman yang tidak ditanam oleh Bapakku yang di surga, saya cabut sampai ke akar-akarnya dan saya buang ke tubir laut. Dalam nama Tuhan Yesus, engkau bebas sekarang, kesembuhan mengalir, 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 mengalir terus dalam nama Tuhan Yesus. Pundakku terasa berat, sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan ya Ibu Roberta. Semua roh-roh jahat yang nempel di pundakmu, sekarang saya perintahkan keluar dalam nama Tuhan Yesus. Bebas, lepas, lepaskan cengkramanmu dalam nama Tuhan Yesus. Ibu Roberta dan semua kekasih-kekasih Tuhan yang ada di live streaming ini sudah menjadi milik Tuhan Yesus. Sekarang bebas, lepas semuanya, sembuh, kesembuhan mengalir. Yang sakit di sendi-sendi tubuh, sekarang saya lepaskan kuasa Tuhan. Terima kasih Roh Kudus untuk jamahanmu atas kekasih-kekasihmu yang sakit di sendi-sendi tubuh, sekarang bebas, sekarang kesembuhan mengalir, sembuh, sembuh, sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Ya, bagi Bapak Ibu yang sedang terjerat oleh hutang pihutang, ya saya berdoa ya bagi Bapak Ibu. Ya, sekarang saya berdoa, minta ampun dulu kepada Tuhan, minta ampun dulu ya Bapak Ibu. Mohon maaf saya tidak menghakimi, tetapi mohon ampun dulu. Ya, Bapa di surga, hamba-Mu membawa kekasih-kekasih-Mu yang sedang terjerat oleh hutang pihutang. Darah Yesus ampuni, sucikan, kuduskan tubuh, jiwa, rohnya mereka saat ini. Hancurkan, patahkan setiap belenggu-belenggu kutuk penyembahan mamon, belenggu-belenggu dosa saat ini sudah hancur, sudah patah. Belenggu-belenggu keserakahan sudah hancur, sudah patah dalam nama Tuhan Yesus. Belenggu kutuk masa depan, belenggu kutuk hutang pihutang sudah hancur, sudah patah dalam nama Tuhan Yesus. Setiap roh kutuk yang menghalangi berkat-Mu, aku ikat, aku hancurkan, aku patahkan, aku usir keluar semuanya dalam nama Tuhan Yesus. Jadilah engkau bebas sekarang, bebas untuk hutang-hutangmu lunas dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus untuk caramu yang ajaib melunasi hutang-hutang daripada anak-anakku. Engkau terlebih murah hati, engkau terlebih berbelas kasihan kepada setiap anak-anakmu saat ini yang sedang terjerat oleh hutang. Engkau yang paham, engkau yang lebih mengerti segala penderitaan mereka. Saat ini hamba-Mu mohon, Bapa di surga, belas kasihan-Mu turun. Curahkanlah berkat-berkat-Mu saat ini berkelimpahan atas kekasih-kekasih-Mu yang ada di live streaming ini. Ada jalan Tuhan untuk melunasi hutang-hutang-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Ya, mohon maaf ya, tadi ada verifikasi ya. Ada jalan berkat Tuhan bagi Bapak Ibu semua. Dalam nama Tuhan Yesus, engkau bukan lagi orang yang dikutuk, tetapi engkau adalah orang-orang yang diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Berjalanlah, bertindaklah, berkata-katalah seperti orang yang diberkati Tuhan, karena engkau sudah menjadi orang-orang yang diberkati Tuhan, bukan lagi orang-orang yang hidup di dalam kutuk. Darah Yesus yang sudah menghapuskan semua kutuk-kutuk dosamu, yang sudah menghapuskan semua kutuk-kutuk hutang pihutangmu. Darah Yesus yang sudah menanggungnya di atas kayu salib. Sekarang kau berjalanlah menjadi orang-orang yang diberkati Tuhan ya. Oke, dalam nama Tuhan Yesus, terima, tergenapi dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin, amin. Ya, Bu Esther, apakah dapat penglihatan? Boleh di-share ya, supaya membangun iman
kekasih-kekasih Tuhan yang ada di live streaming ini, saya merasakan ada yang lagi susah gitu ya, yang lagi terjerat hutang, yang mungkin penglihatannya Bu Esther itu bisa meneguhkan iman daripada kekasih-kekasih Tuhan yang ada di live streaming ini. Saya undang naik. Nah, Ya Bu, pasti tadi deh ada, uh, pasti deh tadi ada, udah kelihatan. waktu doa itu ya, tadinya saya lihat itu kayak orang tapi tembok gitu gede tapi ada kepalanya gitu. Aneh-aneh ya setan itu bentuknya. Ya, nggak apa-apa. Nggak Kayak apa-apa tembok biar besar tahu ya. gitu. Kayak orang bentuknya. Tembok gitu tapi ada kepalanya itu di depan saya gitu. Tapi waktu kita sama-sama berdoa tadi untuk kita ya, untuk semua itu temboknya minggir lalu sinar dari atas itu menerangi jalan yang ada di depan gitu. Puji Tuhan, haleluya. Terima kasih Bu Esther untuk kesaksiannya. Itu mengkonfirmasi kepada Bapak Ibu semua ya. Selama ini mungkin jalanmu tertutup karena kuasa jahat, karena roh jahat itu yang ada dua arti ya. Artinya yang pertama, selama ini engkau ditutup mata pengertianmu itu nggak bisa melihat jalannya Tuhan ya. Tetapi ketika kita doa tadi, tembok-tembok yang menghalangi engkau untuk mengerti kebenaran firman itu dihancurkan, dipatahkan sehingga engkau bisa melihat jalannya Tuhan. Ya, yang kedua artinya saat ini mungkin engkau sedang ada di situasi di mana jalan-jalanmu tertutup, engkau nggak bisa melihat jalan-jalannya Tuhan, engkau nggak bisa melihat pertolongannya Tuhan. Kenapa? Bukan karena Tuhan tidak menyediakan jalannya bagi engkau, tetapi karena matamu itu ditutup oleh kuasa jahat sehingga engkau tidak bisa melihat jalan keluarnya. Tetapi ketika tadi doa, ya puji Tuhan, terima kasih engkau baik ya, Tuhan Yesus engkau baik. Tembok-tembok itu dihancurkan sehingga engkau bisa melihat jalan-jalanmu, jalan keluarmu itu ya, puji Tuhan. Terima kasih Bapak di surga, engkau baik. Tuhan Yesus Roh Kudus, engkau baik. Terima kasih juga Bu Esther untuk kesaksiannya ya. Sama-sama. Kesaksiannya itu bisa meneguhkan, ya kan, meneguhkan iman Bapak Ibu semua yang ada di sini. Oke, kalau begitu kita naikkan satu pujian ya. Saya percaya Bapak Ibu mau cepet-cepet pergi ke gereja, ya kan, beribadah. Kita naikkan pujian. Oke, hai dunia gembiralah. Belum bosen kan? Kita naikkan pujian ini ya. Atau ada usulan boleh. Usulan lagu boleh ya. Usulan lagu Natal boleh. Laskar Kristus, gimana ya lagunya ya? Hai Laskar Kristus, gimana sih lagunya? Saya lupa, mohon maaf ya. Laskar Kristus, ya kita harus menjadi laskar-laskar Kristus Bapak Ibu ya. Setidaknya untuk menang atas pergumulan hidupmu. Masalah-masalahmu itu harus tunduk di bawah telapak kakimu karena ada Roh Kudus yang hidup di dalam engkau. Jadi semua masalah-masalahmu itu engkau harus tundukkan di bawah telapak kakimu. Engkau harus bangkit menjadi laskar Kristus. Jangan hanya mau jadi average Christians. Maksudnya apa? Jadi orang Kristen yang rata-rata. Jangan mau jadi orang Kristen yang agamawi. Engkau tidak mendapatkan apa-apa. Engkau tidak mendapatkan benefit. Saya bukan pasukan berjalan. Oke ya, saya nggak familiar ya. Mungkin saya pernah dengar, tetapi mari kita mau nyanyikan bersama-sama kalau ada ya lagunya. Judulnya apa? Saya Laskar Kristus. Oke, kita cari ya. Kalau saya nggak bisa nyanyi, jangan diketawain ya. Ajarin saya nyanyi.
Terpujilah Tuhan Yesus pembuat mujizat sejati juga bagus ya. Tapi nggak apa-apa karena duluan Ibu Roberta yang minta duluan. Oke, kita naikkan ya. Nanti besok-besok ya Tuhan Yesus pembuat sejati. Sebentar ya, ini bukan lagu. Saya bukan Pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Hore! Saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus. Ya, ya. Saya tidak pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Sebetulnya ya, kita juga menembaki musuh, Bapak Ibu ya. Nanti saya share bagaimana caranya ya. Saya Bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Hore! Laskar Kristus, siap gerak. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya tidak pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Hore, kita semua laskar Kristus. Wester senyum saja, kata Kakak Dewi. Ya, hore. Nanti saya ajarin bagaimana caranya menembaki musuh. Bukan ajarin kali ya, share. Saya membagikan, siapa sih saya mengajarkan. akulah Oh, udah selesai. Kristus, ku tetap maju. Kan tadi apa requestnya Ibu Rine? Apa Yesus pembuat mukjizat sejati ya? Yesus pembuat mukjizat. Lagunya gimana ya? Coba kita cari ya. Yesus membuat mukjizat sejati ya kalau nggak salah ya. Lagunya saya pernah dengar deh. Mari kita cari. Pembuat mukjizat bukan ya? Pembuat mukjizat. Oke, mari kita naikkan pujian ini ya. Pasti ada deh, tapi kalau saya nggak bisa nyanyinya, jangan diketawakan. Harusnya ada singer ini. Atau Bu Esther mau jadi singer? Berikut merangkap pendoa. Oke, kita naikkan pujian ini ya, pembuat mukjizat. Harusnya Bu Eli nih jadi singer nih. Bu Eli adakah di sini? Kayaknya Bu Eli nggak ada deh di sini. Hari ini absen. Iya, Kakak Vivi ada, Kakak Dewi ada di Kutub, di channel siaran ulang ya. Terima kasih sudah peduli ya, sudah ada bersama. Mahanku sempurna kuasamu, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi
karena kuasa-Mu yang pegang. Mohon maaf ya, suara saya hilang. Mukjizat sejati. Kelemahanku sempurna kuasa-Mu. Hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku. Kata kakak Orlando, aku hafalnya lagu Pastor Andi. Oke, besok-besok kita nyanyiin lagu Pastor Andi. Jati laut yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mukjizat sejati. Ya Bapak Ibu, engkau boleh deklarasikan ya dengan mulutmu. Terima kasih Tuhan Yesus, engkau sudah membuka jalan sehingga hutang-hutangku lunas ya. Bagi Bapak Ibu yang sedang terlilit oleh hutang, deklarasikan ya. Mustahil terjadi, kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mukjizat sejati. Mukjizat sejati. Membuat mukjizat sejati. Ya, terima kasih Bu Esther tadi ya sudah mengingatkan. Ya, Bapak Ibu, engkau yang sedang ada di dalam masalah, pergunakan ya lidahmu itu untuk memerintah, untuk menetapkan ya. Dengan cara seperti itu engkau sedang berjalan bersama-sama dengan firman. Engkau sedang setuju dengan firman Tuhan. Jangan setuju dengan keadaanmu. Jangan setuju dengan kesusahanmu. Jangan mengasihani dirimu sendiri. Tetapi setujulah dengan rancangan Tuhan. Karena rancangan Tuhan itu selalu baik bagi Anda dan saya. Walaupun engkau sudah jatuh di dalam dosa. Tetapi ketika engkau datang kepada Tuhan. Ketika engkau sungguh-sungguh menyesal dan bertaubat. Tuhan itu setia dan adil. Dia itu akan berlari kepadamu seperti seorang bapa yang berlari merindukan anaknya. Ya, dari jauh dia berlari, dia memeluk engkau, dia membuka jalan bagimu. Tetapi engkau harus bangkit, engkau harus perang, engkau harus mau menjadi laskar Kristus. Perang terhadap siapa Ibu Ciara? Terhadap musuh-musuhmu. Musuh-musuh saya siapa? Musuh-musuhmu itu si jahat yang tadi seperti Bu Esther dapat penglihatan. Si jahat yang masuk ke dalam hidupmu. Karena engkau sudah jatuh di dalam dosa, engkau buka pintu gerbangmu bagi si jahat untuk mencuri, membunuh, membinasakan ya. Yang mencuri misalnya berkatmu, mencuri
damai sejahteramu, kesehatanmu, ya engkau yang harus bangkit berperang karena Tuhan Yesus sudah memenangkannya di atas kayu salib. Peperanganmu itu sudah dimenangkan, tapi tetap butuh engkau yang bangkit ya. Bangkit berperang, perkatakan ya Kakak Cece, perkatakan terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sudah membayar semua kutuk hutang pihutangku. Engkau sudah membayar semua kutuk dosaku. Saat ini aku menjadi orang yang diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Nah, ketika Bapak Ibu berkata seperti ini, bahwa kita sudah diberkati berlimpah-limpah, kita juga mau menyelaraskan hati kita, perkataan kita dengan hati kita harus sama, ya. Perbuatan kita harus sama ketika misalnya Anda disodorkan dengan orang yang minta tolong, mungkin lagi susah banget ya, lebih susah daripadamu ya, dan dia minta tolong kepadamu, maka apa yang harus engkau lakukan? Engkau harus tolong. Kenapa? Engkau jangan berkata saya nggak punya duit. Ya, engkau harus selaras dengan apa yang kau klaim. Kan engkau sudah ngeklaim bahwa engkau orang yang diberkati berlimpah-limpah. Sekarang saya menjadi orang yang diberkati berlimpah-limpah. Karena ada tertulis kata firman Tuhan bahwa Tuhan Yesus dibuat menjadi miskin supaya di dalam kemiskinannya saya sudah menjadi kaya. Nah, engkau perbuatanmu itu harus konsisten dengan perkataanmu. Ketika ada orang yang susah banget, lebih susah daripadamu, minta pertolongan, maka engkau harus menolong. Jangan katakan saya nggak punya duit, saya aja susah. Nah, udah nggak konsisten ya. Iya. Perhatikan kalau perbuatanmu itu konsisten. Mohon maaf sebentar ya, laptop saya sudah mau mati ini. Ya, ketika engkau konsisten, ya engkau akan melihat bagaimana firman itu yang akan membela engkau. Firman Tuhan itu yang akan buka jalan bagimu. Firman Tuhan itu yang akan mempromosikanmu. Hore, haleluya. Saya rasa sudah cukup ya. Saya percaya Bapak Ibu juga mau beribadah kepada Tuhan. Ibu Esther, apakah ada lagi yang mau disampaikan? Enggak, cuma orang itu terbiasa kalau berdoa itu semoga saya bisa bayar utang, semoga saya bisa menyelesaikan masalah saya. Itu enggak sesuai dengan firman Tuhan, tapi karena mungkin kebiasaan ya, sudah nempel gitulah, itu yang harus diubah. Jangan Nah, semoga. Tentara itu kalau perang itu enggak semoga nanti menang. Kalau semoga nanti menang itu seolah-olah nanti bisa kalah begitu ya. betul banget. Wah, luar biasa Bu Esther. Kayaknya nanti besok-besok Bu Esther deh yang harus bawakan firman. Saya yang jadi pendoa deh. Iya, luar biasa, bener kan? Karena saya belajar begitu, itu memang sulit. Belajar supaya kata semoga itu nggak nempel itu sulit. Tapi kalau Roh Kudus minta tolong Roh Kudus itu bisa. Jadi dan saya menikmati bukan semoga tapi menikmati kepastian demi kepastian yang Tuhan kasih gitu. Ya, puji Tuhan, 100. Terima kasih Bu Esther. Ya, itu bagus sekali ya poinnya. Ya, memang saya baca memang banyak sekali orang-orang yang berkata semoga. Sebetulnya Iya. semoga itu nggak ada iman. Itu Ragu. ragu. Jangan berharap, engkau itu jangan berharap mendapatkan sesuatu dari Tuhan jikalau engkau ragu-ragu. Ya, setuju ya Kakak Yopi. Semoga diganti sudah. Hilangkan perbendaharaan kata semoga itu di dalam deklarasi-deklarasi imanmu. Jangan kata semoga, karena sesungguhnya semuanya Bapak Ibu kalau baca firman, makanya yang ngomong semoga itu belum ngerti firman. Karena kata firman Tuhan itu semua berkat rohani itu sudah diberikan kepada kita oleh karena Kristus ya di dalam sorga. Sudah ya Bapak Ibu baca, sudah bukan belum. Makanya konsep firman Tuhan itu already but not yet yang tadi saya jelaskan. Sudah secara alam roh itu sudah, tetapi belum. Kenapa belum? Belum termanifestasi di alam jasmani. Bahkan kesembuhanmu itu dikatakan, dicatat di kitab Petrus itu, di surat Petrus, oleh bilur darahnya engkau telah, bukan belum, telah sembuh. Ya kan Bu Esther kan?
telah Ya, loh. Nah, Bapak Ibu jangan semoga sembuh, itu namanya engkau harus diingat-ingat kalau kalau muncul lagi semoga harus segera bertobat. iya, benar, telah sembuh, bukan Iya. belum sembuh. Demikian pula untuk berkat-berkatmu telah diberkati Tuhan. Makanya doa yang benar itu sebetulnya ya kalau yang saya praktekkan dan saya eh, berharap Bapak Ibu juga sama mempraktekkan doa yang sama seperti ini. Kita ini berdoa itu harus selaras dengan firman, bukan? Makanya kalau kata firman sudah, engkau jangan bilang belum. Jadi apa yang biasanya saya lakukan dalam doa-doa saya ini berdoa seperti ini misalnya ya, terima kasih Tuhan Yesus, engkau sudah menyembuhkan saya. Mungkin saat itu saya belum ya, mungkin saat itu saya belum sembuh. Saya kan sering kan men-sharekan kepada Bapak Ibu pengalaman iman saya waktu dulu ketika saya masih sakit-sakitan ya, waktu zaman dulu itu. Tetapi ketika saya berkata doa itu, untungnya ya puji Tuhannya saya ngerti firman Tuhan. Jadi saya nggak pernah bilang, Tuhan tolong sembuhkan saya. Itu hampir nggak pernah saya ucapkan di mulut saya. Saya selalu berkata, terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah menyembuhkan saya. Pada waktu itu saya sakit autoimun. Bapak Ibu tahu kan autoimun. Autoimun itu nggak ada obatnya gitu loh ya. Katanya kata dokter harus dioperasi. Dioperasi pun nggak jamin bisa sembuh. Setelah dioperasi pun selalu harus makan obat. Jadi saya itu ya walaupun saya nggak pinter, saya nggak sekolah dokter. Tetapi saya mikir bukan, ngapain operasi kalau sesudah operasi masih sama harus selalu makan obat dan bisa bisa pergi ke ekstrim lainnya. Misalnya sekarang ekstrimnya ekstrim A. Nanti setelah dioperasi jadi ekstrim B. Nah, apalah fungsinya operasi? Ya kadang kita itu harus berhikmat ya kan, dokter memang ahli di dalam bidangnya. Tetapi puji Tuhan, firman Tuhan itu kasih hikmat bukan? Makanya setelah saya mikir, saya nggak mau, saya menolak bukan Cece, ya kakak Cece, saya itu sakitnya autoimmune grave disease, namanya grave disease ya. Jadi yang matanya melotot itu loh, mata sampai melotot, sampai kita ceking kurus kayak tengkorak, makanya dibilangnya grave disease, karena bentuk tubuh kita kayak tengkorak. Nah, akhirnya apa yang saya lakukan? Saya sama sekali nggak bilang, Tuhan, belas kasihanmu turun atas aku. Ya puji Tuhan ya, bukan karena saya baik, bukan karena saya kuat, bukan, tetapi karena firman itu sekali lagi yang menolong saya ya. Jadi apa yang saya lakukan? Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah menyembuhkan saya. Padahal saya ingat sekali waktu itu koko saya ya. Koko saya punya nggak banyak koko ya, koko cuma satu yang dekat, yang satu lagi di luar negeri jauhnya minta ampun gitu, nggak pernah ketemu lagi. Nah, koko saya ini sewaktu kita makan berdua, koko saya sampai kasihan banget sama saya. Tetapi saya menolak untuk mengasihani diri saya sendiri. Jadi saya bilang begini, terima kasih Tuhan Yesus, saya baik-baik saja, saya sudah sembuh. Nah, Bapak Ibu saya lupa Amin. Amin. persisnya kapan saya sembuh ya. Waktu itu Bapak Ibu saya belum diurapi Tuhan loh ya, beda ya. Sampai belum diurapi Tuhan sampai sudah diurapi Tuhan ya. Dan saya lupa kapan persisnya, tetapi saya merasa tubuh saya normal, semuanya baik-baik saja. Barulah saya memberanikan diri periksa darah dan saya melihat bahwa semuanya normal. Baru Ore. saya ke dokter. Puji Tuhan kan, itu yang nyelamatin saya, apa yang nyembuhkan saya, siapa? Firman Tuhan. Bapak Ibu, doa-doa yang sesuai dengan firman Tuhan, ucapan syukur saya nggak minta-minta Tuhan sembuhkan saya, enggak. Saya cuma mengucap syukur, terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah menyembuhkan saya. Sama halnya dalam hal keuangan Bapak Ibu ya, Engkau yang sedang ada di dalam keuangan, di dalam pergumulan mengenai hal keuangan atau hutang piutang, mulai mengucap syukur, mulai perkatakan sesuai dengan firman. Amin. Jangan perkatakan,
Tuhan, bagaimana caranya saya membayar hutang? Boleh, boleh itu minta hikmat sama Tuhan, boleh itu. Tetapi ketika engkau sudah tahu caranya, ketika engkau sudah dikasih hikmat, mulai deklarasikan terima kasih Tuhan Yesus, engkau sudah membayar lunas hutang-hutangku. Mulai deklarasikan sesuai dengan firman. Terima kasih Tuhan Yesus, engkau sudah memberkati saya berlimpah-limpah. Dimanapun saya berada, saya menjadi berkat. Nah, mulai praktekkan, jangan tunggu engkau kaya dulu baru engkau memberi berkat. Itu namanya nggak sesuai dengan firman. Itu namanya kelakuan lain, perkataan lain. Engkau tidak akan bisa menikmati mukjizat Tuhan kalau tindakanmu tidak sesuai dengan perkataanmu, Bapak Ibu. Ya seringkali kita begitu ya kan? Kita ngaku kita sudah diberkati Tuhan, tetapi ketika ada sodoran sumbangan gitu, nolak, enggak, saya pas-pasan. Itu namanya nggak konsisten, Bapak Ibu, ya. Jangan tunggu kaya dulu. Ingat bagaimana si janda miskin itu dengan 2 koinnya, dengan roti terakhirnya. Ingat bagaimana si anak kecil itu dengan 5 roti dan 2 ikannya. Nggak tunggu dia sampai kaya, nggak tunggu dia sampai punya kelimpahan, bukan? Oke, saya rasa sudah cukup ya. Saya sebetulnya sudah selesai khotbahnya. Jadi lanjut lagi gimana nih ya? Oke, kalau gitu terima kasih Bapak Ibu untuk kebersamaannya. Saya mengucap syukur ya. Terima kasih Bu Esther untuk doa-doanya dan kesaksiannya. Dan tadi yang disampaikan itu sangat memberkati kita semua ya. Terima kasih sekali lagi Bu Esther. Terima kasih kebersamaannya semuanya. Sampai jumpa besok pukul 4 pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom semuanya. Selamat beribadah.